Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasda' wa min du'a'in la yasma'. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Setiap kita bangun tentunya kita iringi dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qad ahya, yang telah menghidupkan kita dari semalam. Kita telah dimatikan sementara. Semoga kehidupan yang diberikan oleh Allah ini mampu kita maksimalkan dengan baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Semakin tambah hari Ramadan akan semakin menipis dan akhirnya waktu akan habis. Oleh sebab itu, mumpung waktu masih tersedia, mumpung amalan-amalan masih berlipat ganda, pengampunan peluangnya terbuka, maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan ini masih dalam keadaan berduka dengan banyaknya dosa. Maka ayyuhal rahmatullah, izinkan saya membacakan sedikit apa yang saya pahami. Semoga bila mana ada kebenaran itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Dan bila mana ada kekhilafan, semoga ada yang mengingatkan agar tidak tersesat baik sekarang maupun masa yang akan datang. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi di sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah yang agak panjang, namun insyaallah bisa kita ringkaskan. Ada dua hal yang disebutkan secara inti. Yang pertama adalah seorang mudnib dan mujtahid. Seorang mujtahid ini mengingatkan pada orang yang memiliki dosa, yang dianggap memiliki dosa atau pelaku dosa. Seorang mujtahid ini mengingatkan seorang mudnib, ma huwal mudnib alladhi yaf'alu dhanban katsira al-ma'asi wal akhar, yaitu mudnib itu adalah pelaku dosa dan kemaksiatan yang lain. Kalau disebutkan dengan orang yang berbuat dosa, tentunya secara kasat mata kita akan mampu melihatnya. Berarti yang dilakukan oleh seorang mukmin ini adalah dosa-dosa yang siapa saja akan memahami bahwa itu adalah dosa dan itu adalah kemaksiatan. Misalkan seorang itu seorang pemabuk,
seorang pezina, seorang pencuri, perampok, sehingga orang lain yang disebut mujtahid tadi mampu menyebutkan bahwa dia adalah seorang pendosa. Maka kita lihat dalam awal hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana rajulani fi bani Israil muta'aqiyaini fa kana ahaduhuma yudnibun wal akharu mujtahidun fil ibadati fa kana la yazalu mujtahidu yara al-akhar 'ala al-dhanbi fa yaqul aqsir." Dahulu ada dua orang laki-laki Bani Israel yang bersaudara, salah satu dari keduanya sering melakukan dosa dan yang lainnya giat dalam beribadah. Setiap orang yang giat beribadah melihat saudaranya melakukan dosa, maka ia mengatakan kepadanya, "Berhentilah." Jadi melakukan dosa ini terlihat dan nyata, bukan hoax, bukan kata orang dan apa yang dilihat orang lain. Tidak, dia melihat diri, melihat saudaranya sendiri melakukan hal dosa tersebut, dan dia mengatakan, saudaranya yang ahli ibadah ini mengatakan, "Berhentilah." Maka dari potongan yang pertama ini kita memiliki kapasitas masing-masing. Bila mana ada saudara kita yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, maka kewajiban kita adalah mengingatkannya sebatas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Jangan sampai membiarkannya. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sudah kita hafal, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati wa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Oleh sebab itu tidak ada alasan kita bila mana ada kejahatan, kemungkaran, kezaliman, lalu kita diam saja. Entah level kita ini mampu merubahnya dengan tangan, atau level kita merubahnya dengan mulut saja, atau hanya mampu dengan hati saja, atau hanya doa saja. Itu patut tetap kita lakukan. Paling tidak kita menunjukkan rasa tidak senang, rasa benci dengan kemungkaran tersebut. Yang tahu kapasitas masing-masing adalah diri kita masing-masing. Tetapi dengan hadis ini sebagai penguat adalah apapun kondisi kita, maka kemungkaran harus kita perangi. Ayyuhalladzina rahimakumullah. Setelah orang yang mujtahid tadi, orang yang ahli ibadah tadi mengingatkan saudaranya untuk berhenti dari kemaksiatan, fayaqul aqsir, berhentilah. Dilanjutkan, wajadahu yawman ala nabil faqala lahu aqsir, faqala khalmi wa rabbi apa ustaz alayya raqiban. Suatu hari orang yang dia beribadah mendapati saudaranya melakukan dosa kembali, maka ia pun mengatakan kepadanya, "Berhentilah." Saudaranya berkata, "Tinggalkanlah aku bersama Rabbku.
Apakah engkau ditugaskan untuk mengawasiku? Ayyuhalladzina rahimakumullah, ucapan orang yang melakukan dosa tersebut menunjukkan bahwa ia berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ia meyakini bahwa yang sebenarnya mengasihi para hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil." Kami tidak menjadikanmu sebagai penjaga mereka dan engkau bukanlah pengatur mereka. Kemudian ayuhal hadirin, dilanjutkan dalam hadisnya, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahu jannah wa kubito arwahuhuma wajtama inda rabbil alamin. Wa qala li hadha al-mujtahid akunta bi 'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran. Orang yang dia beribadah menjawab, demi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosamu, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Lalu ruh kedua orang tersebut dicabut dan keduanya berkumpul di sisi Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang dia beribadah, apakah engkau mengetahuiku, ataukah engkau berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Ucapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa seseorang dapat menjadikan orang tersebut berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuhal hadirin rahimakumullah, dalam lanjutan hadis ini, meskipun kita melihat seorang pendosa yang nampak betul-betul melakukan dosa di depan mata kita, maka berhati-hatilah, jangan sampai kita ini melepaskan omongan yang menyebabkan seseorang itu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari penekanan ayat ini sebagai penjelas diskusi yang tersebut, artinya orang-orang yang melampaui batas pun dalam melakukan dosa, mereka dilarang berputus asa. Ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat saudara kita berdosa, separah-parah apapun, andaikan kita tidak betah untuk mencelanya, mungkin silahkan celah, tetapi jangan sampai pernah mengatakan melarang orang berputus asa. Dan pun kita andaikan melakukan dosa, mendengarkan ucapan orang lain seperti itu,
maka kekhilafan kita dalam melakukan dosa tersebut dan kita diejek atau bahkan divonis oleh saudara kita dengan kata-kata yang menjerumuskan, maka kita jangan memeganginya. Kenapa? Yang kita pegangi adalah ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh berputus asa. Karena apa? Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Bahkan dalam riwayat hadis qudsi yang lain, Allah pun masih mengampuni dosa manusia meskipun dosa itu disebutkan ananas sama, menjulang setinggi langit. Dosanya tetap diampuni oleh Allah dan Allah mengatakan wala ubali, dan aku tidak peduli. Atau bahkan dosanya itu biturabil ardh khataya, andaikan dosanya itu sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuninya. Dan Allah mengatakan la ataituka bi qurbiya maghfirah, saya akan mendatangimu, kata Allah, dengan sebanyak seluas pengampunan yang Allah miliki. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, bila mana kita melihat siapa saja saudara, teman dan siapapun yang kita kenal lalu dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah jenisnya apa, maka kita tidak boleh untuk menyesatkan dengan kata-kata dosamu sudah melampaui batas dan kamu tidak akan diampuni Allah. Jangan sampai pernah mengatakan demikian. Kemudian dilanjutkan dalam hadis qudsi berikutnya, wa qala lil mu'minin idhab fa udkhil jannah bi rahmati. Jadi setelah roh kedua orang tadi, rohnya mujtahid, orang yang ahli ibadah, dan rohnya dosa, yang orang tersebut belum bertaubat, asalkan dosa itu tidak